Sejarah G30 SPK, latar belakang, tujuan dan kronologi. Usai merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus menghadapi berbagai pergolakan. Salah satunya adalah peristiwa G30 SPK atau Gerakan 30 September pada ke-1965. Seperti apa sejarah G30 SPK? Berikut penjelasannya yang telah dirangkum. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh hingga petani. Sejarah berdirinya PKI bermula dari sebuah partai kecil berhaluan kiri yang bernama Industri Sosial Democratische Vereniging (ISDV). ISDV didirikan oleh tokoh sosialis asal Belanda, Hendrikus Josephus Franciscus Marie Snevely, atau dikenal dengan Henk Snevely, pada Februari tahun 1948. PKI dan Partai Sosialis membentuk front bersama, yaitu Front Demokrasi Rakyat, Front. Ini tidak bertahan lama. Namun Partai Sosialis kemudian bergabung dengan PKI pada 11 Agustus tahun 1948. Tokoh PKI Musso kembali ke Jakarta setelah 12 tahun di Uni Soviet. Pada 5 September tahun 1948 dia memberikan pidato anjuran agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Anjuran itu berujung pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur. Latar belakang G30S. Terjadinya Perang Kemerdekaan Indonesia. Kedua membuat keadaan menjadi serba darurat. Pemerintah Indonesia tidak sempat menuntaskan tindakan pembubaran PKI. Kaum kiri yang sebelumnya menjadi tawanan terpaksa dilepas atau berhasil lolos dari penjara. Mengutip dari buku tragedi Fajar Perseteruan Tentara PKI dan peristiwa G30S karya Agus Salim, PKI mulai bangkit kembali pada ke-1949. Salah satu tokoh PKI yang berhasil lolos adalah Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, sosok muda yang kemudian menjadi pemimpin terakhir PKI. Di bawah kepemimpinan DN Aidit, PKI semakin berkembang dengan pesat. Jumlah anggota PKI semakin meningkat dari 8.000 anggota hingga menjadi 3 juta anggota. PKI juga mulai masuk dalam sistem parlementer. Secara umum, G30 SPK dilatar belakangi oleh kemunculan konsep ideologi nasionalisme, agama dan komunisme. Nasakom yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ingin menyertakan PKI dalam konsep Nasakom tersebut. Di sisi lain, TNI AD masih tidak bisa menerima keberadaan PKI. TNI AD pun menolak konsep Nasakom karena dianggap hanya menguntungkan PKI. Hal ini memicu ketidakharmonisan hubungan antara TNI AD dan PKI. Pertentangan ini juga turut melatar belakangi peristiwa G30S bagi PKI. Tujuan G30S bagi PKI: 1. Menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI AD dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI untuk menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan. 4. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional.